saya Lolika Savitri, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolika Savitri, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Vera Yulianti dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Faye Glenn Abdella. Faye Glenn Abdella lahir pada 13 Maret 1919. Dia adalah pelopor perawat penelitian yang telah diakui dengan 77 dan akademis kehormatan profesional. Dia adalah petugas perawat pertama yang menerima pangkat bintang belakang laksamana. Faye Glenn Abdella mengabdikan hidupnya untuk keperawatan sebagai peneliti, pendidik, dan membantu mengubah fokus profesi dari penyakit berpusat pendekatan yang berpusat pada pasien. Dia menjabat sebagai perawat kesehatan masyarakat selama 40 tahun, membantu untuk mendidik orang Amerika tentang kebutuhan lansia dan bahaya yang ditimbulkan oleh AIDS, kecanduan, merokok, dan kekerasan. Sebagai seorang profesor keperawatan, ia mengembangkan metode mengajar berdasarkan penelitian ilmiah. Beliau mendapat 6 gelar dokter kehormatan dari berbagai institusi. Beberapa di antaranya adalah Case Western Reserve, Rutgers, University of Akron, Catholic University of America, Eastern University, and Monmouth College. Gelar kehormatan ini didapatkan oleh beliau dari pengabdiannya di riset perawatan, pengembangan pelatihan pertama perawat peneliti, ahli dalam kebijakan kesehatan, dan kontribusinya dalam pengembangan kesehatan negara. Selanjutnya, konsep teori keperawatan Faye Glenn Abdella. Faye Glenn Abdella mendefinisikan keperawatan sebagai pelayanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan ini sebagai pelayanan komprehensif yang meliputi 1. Menyadari masalah keperawatan pasien, 2. Menentukan tindakan yang tepat untuk merawat pasien sesuai prinsip-prinsip keperawatan yang relevan, 3. Memberikan perawatan yang berkelanjutan kepada individu dengan tingkat ketergantungan total, 4. Memberikan perawatan yang berkelanjutan untuk menghilangkan nyeri dan ketidaknyamanan dan memberikan rasa keamanan kepada individu. 5. Mengatur rencana perawatan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien. 6. Membantu individu untuk menyadari kebutuhan kesehatan dirinya dan mengarahkan dalam mencapai kesehatan fisik dan psikis. 7. Mengarahkan petugas keperawatan dan keluarga untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri sesuai dengan keterbatasannya. 8. Membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasan dan masalah psikisnya. 9. Bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam merencanakan peningkatan derajat kesehatan yang optimal pada tingkat lokal, daerah, nasional, dan internasional. 10. Melakukan evaluasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dalam tindakan keperawatan dan untuk mengembangkan tindakan keperawatan yang baru untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, tentang konsep teori Abdella yang dikenal sebagai 21 tipologi masalah keperawatan. Adapun konsep Abdella dikenal sebagai 21 tipologi masalah keperawatan, yaitu 1. Mempertahankan kebersihan dan kenyamanan fisik yang baik, 2. Mempertahankan aktivitas latihan fisik dan tidur yang optimal, 3. Mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau trauma lain dan mencegah meluasnya infeksi. 4. Mempertahankan mekanika tubuh yang baik serta mencegah dan memperbaiki deformitas. 5. Memfasilitasi masukan oksigen ke seluruh sel tubuh. 6. Mempertahankan nutrisi untuk seluruh sel tubuh. 7. Mempertahankan eliminasi. 8. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. 9. Mengenali respon-respon fisiologis tubuh terhadap kondisi penyakit, patologis, fisiologis, dan kompensasi. 10. Mempertahankan mekanisme dan fungsi regulasi. 11. Mempertahankan fungsi sensorik. 12. Mengidentifikasikan dan menerima ekspresi, perasaan, dan reaksi positif dan negatif.
13. Mengidentifikasi dan menerima adanya hubungan timbal balik antara emosi dan penyakit organik. 14. Mempertahankan komunikasi verbal dan nonverbal. 15. Memfasilitasi perkembangan hubungan interpersonal yang produktif. 16. Memfasilitasi pencapaian tujuan spiritual personal yang progresif. 17. Menghasilkan atau mempertahankan lingkungan yang teraplik. 18. Memfasilitasi kesadaran diri sendiri sebagai individu yang memiliki kebutuhan fisik, emosi, dan perkembangan yang berbeda. 19. Menerima tujuan optimal yang dapat dicapai sehubungan dengan keterbatasan fisik dan emosional. 20. Menggunakan sumber-sumber di komunitas sebagai sumber bantuan dalam mengatasi masalah yang muncul akibat dari penyakit. 21. Memahami peran dari masalah sosial sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam munculnya suatu penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori keperawatan Abdella dalam Tome dan Aligut. Adapun 3 teori keperawatan Abdella dalam Tome dan Aligut 2006 yaitu 1. Keperawatan. Keperawatan adalah suatu pelayanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Perawatan didasarkan pada seni dan ilmu pengetahuan yang menyiapkan perawat dengan sikap, kompetensi intelektual, dan keterampilan teknis yang siap membantu orang sakit maupun sehat untuk memenuhi kebutuhannya dengan penuh keinginan dan kemampuan. 2. Masalah keperawatan. Abdella mendefinisikan masalah keperawatan dalam 3 konsep, yaitu kebutuhan pasien secara fisik, sosiologis, dan emosional, jenis hubungan interpersonal antara perawat dan pasien, unsur umum perawat pasien. 3. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah keperawatan merupakan proses mengidentifikasi, menginterpretasikan, menganalisa, dan memilih tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Salah satu proses ini adalah menentukan diagnosa keperawatan. Kesehatan. Pada pendekatan keperawatan berpusat pada pasien, kesehatan merupakan keadaan di mana terpenuhinya semua kebutuhan dasar dan tidak adanya kecacatan. Lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan membuat atau menyediakan lingkungan terapeutik yang termasuk lingkungan adalah rumah dan komunitas di mana pasien berasal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori keperawatan Abdella. Adapun penerapan teori keperawatan Abdella yaitu 1. Pelayanan keperawatan. Teori 21 tipologi masalah keperawatan Abdella membantu perawat untuk melakukan proses keperawatan secara sistematik. Ini membantu perawat dalam memahami alasan tindakan yang dilakukan. Perawat menggunakan teori ini sebagai dasar melakukan pengajian, membuat diagnosa keperawatan, dan rencana keperawatan. Penerapan teori Abdella dalam praktek keperawatan sangat dikaitkan dengan pengaruh yang kuat dengan pendekatan berpusat pada pasien yang berfokus pada pemecahan masalah pasien. 2. Pendidikan keperawatan. Teori dan konsep Abdella dikembangkan di tahun 1950 dan merupakan rekor klinis yang komprehensif untuk mahasiswa keperawatan dengan menyediakan struktur kurikulum pendidikan keperawatan. Pendekatan berpusat pada pasien merupakan dasar yang digunakan pada saat itu untuk model keperawatan. Teori Abdella merupakan teori yang paling berpengaruh dibanding teori lainnya. Teori ini digunakan untuk merubah pola pengajaran berbasis medik ke pendekatan berpusat pada pasien untuk pendidikan keperawatan. 3. Riset keperawatan. Teori 21 tipologi masalah keperawatan Abdella merupakan teori yang berbasis riset. Hal ini menjadi sangat memungkinkan untuk dilanjutkan dengan riset lainnya. Abdella sangat percaya bahwa gagasan penelitian keperawatan akan menjadi faktor kunci dalam membantu perawat muncul sebagai profesi yang benar. Penelitian ekstensif dilakukan tentang kebutuhan pasien dan masalahnya, telah menjadi landasan untuk pengembangan
dari apa yang sekarang dikenal sebagai diagnosis keperawatan. Teori Abdella melahirkan penelitian keperawatan dalam mengembangkan model keperawatan untuk merencanakan pola staf keperawatan di klinik.